Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil ilm bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'udzu bika an udilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Amma ba'd, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan rahmat kasih sayang kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini bisa duduk di majelis ilmu yang insya Allah di setiap majelis ilmu itu ya, Nabi menginformasikan bahwa malaikat turun, bahkan tidak hanya turun tapi melentangkan atau merentangkan sayapnya kepada orang yang hadir di majelis ini. Baginda Nabi menyebutkan dalam hadisnya, man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut seseorang itu mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tada'a ajnihataha ridon litolibil ilmi ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat juga meletakkan atau merentangkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu, karena suka dengan apa yang orang tersebut lakukan. Sekurang-kurangnya ada dua makna malaikat meletakkan atau merentangkan sayapnya ini. Makna yang pertama, bahwa malaikat itu senantiasa melindungi, memohonkan ampun atas orang yang hadir di majelis ini. Makna yang kedua, bahwasanya malaikat mengaminkan setiap doa, harapan, keinginan orang yang hadir di majelis ilmu. Wabil khusus malam hari ini rupanya turun hujan, yang di dalamnya juga di hujan itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlapis-lapis rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita. Maka tidak salah kiranya jenengan semua yang hadir di sini punya harapan yang ingin sekali dikabulkan oleh Allah. Jenengan panjatkan di tengah-tengah majelis ilmu ini. Doa apakah tidak mengurangi
nilai keikhlasan seseorang ketika hadir ke pengajian atau hadir di majelis ilmu dengan tujuan agar doa-doanya tercapai. Tentunya berdasarkan hadis ini tidak ada persoalan, tidak masalah. Barangkali ada keluarga yang sakit, supaya segera diangkat penyakitnya, panjenengan sisipkan doa agar Allah, terutama ketika hadir di majelis-majelis ilmu, supaya Allah segera mengangkatnya. Barangkali ada yang kesulitan finansial, sedang terlilit hutang, panjenengan sisipkan doa juga agar supaya segera terbebas dari hutang. Atau barangkali ada persoalan yang cukup pelik, cukup berat, maka jenengan juga boleh menyisipkan doa-doa terbaik itu. Barangkali kita sisipkan untuk kedua orang tua kita, atau kakek nenek kita yang sudah berjasa dalam hidup kita, yang baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Termasuk guru-guru kita yang mengajarkan huruf demi huruf dari Al-Quran. Itu semua adalah orang-orang yang berjasa kepada kita, yang bisa karena perantara dari beliau-beliau itu kita bisa menjadi manusia seperti hari ini. Hadirin, salawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang mencurahkan seluruh energinya, seluruh waktunya untuk umatnya. Apa bukti bahwa Nabi Muhammad itu semua hidupnya, semua tenaga waktunya, perhatiannya dicurahkan habis untuk umatnya? Itu bisa kita lihat potretnya ketika beliau sedang jenazah. Kalau orang biasa-biasa ketika jenazah itu pasti menyebutkan wasiat atau pesan kepada yang masih hidup. Kalau kebetulan di sampingnya ada anaknya, tolong tanah yang di sebelah rumah diwakafkan. Atau kalau untuk perempuan ini, kalau di bahasa Madura, tolong hutangnya abah dilunasi kepada si fulan. Tapi coba kita baca di dalam sejarah yang Nabi pesankan ketika beliau hendak wafat itu, ummati. Begitu besar perhatian Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, karena Nabi memang spesial. Nabi Muhammad memang spesial, sehingga umatnya pun spesial. Kita bisa membayangkan umat-umat Nabi terdahulu, begitu mereka berbuat maksiat, azab itu tidak menunggu lama, tidak menunggu di akhirat. Begitu Nabi itu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, tidak lama kemudian azab itu turun. Tapi lihat bagaimana kasih sayang Nabi. Ketika Nabi berdakwah di Taif misalnya, lalu Nabi berjalan sekian puluh kilo, bukannya disambut seperti kita kalau atau kami yang datang ke sini dikasih suguhan, diberikan tempat yang nyaman, disediakan mimbar. Justru Nabi dilempar. Tapi justru sikap Nabi yang mencerminkan bahwa Nabi begitu Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang.
Bahkan ketika malaikat penjaga gunung itu menawarkan, wahai Nabi, angkat tanganmu kepada Allah, saya akan timpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi apa yang justru dilakukan Nabi? Nabi malah mendoakan agar supaya anak keturunan dari penduduk Taif kelak akan menjadi orang yang beriman. Justru dibalas dengan doa-doa. Nah, hendaknya kita dalam menyampaikan pesan-pesan agama ini tentunya dengan cara-cara yang demikian, dengan cara-cara yang kasih sayang yang lemah lembut. Meskipun masyarakat mungkin yang ada di sekitar kita yang menerima seruan-seruan kita itu tidak serta-merta. Hatta sampai misalkan kita menemukan sebuah kemungkaran di depan kita, menemukan kemungkaran di depan, disitulah sikap kasih sayang kita hendaknya kita tunjukkan. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebulan yang lalu kami sudah memberikan pengantar terhadap kajian akidah ini. Malam hari ini kita bahas pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Wabil khusus kita semua sudah mukallaf kalau dalam bahasa agama. Mukallaf ini artinya orang yang sudah dibebani dengan beban agama. Beban agama ini dalam istilahnya disebut taklif. Kallafa yukallifu taklifan, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jelas di situ artinya taklif itu berarti la yukallifullah, Allah tidak membebankan kepada seseorang illa usaha, kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, apa syarat-syarat seseorang itu dikatakan mukallaf? Syarat-syarat seseorang bisa diberikan beban agama baginya, sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, yang disebut dengan mukallaf itu adalah orang yang aqilun, orang yang berakal. Apa batas atau apa indikator tanda-tanda orang yang berakal ini? Yang pertama, kalau dari segi kemampuan berpikir, dia sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Itu disebut akil, orang berakal. Akalnya sudah aktif. Akal ini beda dengan otak. Kalau dalam bahasa Inggris, akal ini mind, pikiran. Otak, brain. Otak ini hardware-nya. Pikiran ini software. Ibarat seperti komputer. Otaknya ada, tapi kalau software-nya rusak, tetap. Saya punya komputer atau laptop di rumah, Windows-nya error, kira-kira bisa dipakai nggak laptop? Otaknya ada. Ya. Akilun ini berarti kalau tidak berakal, seseorang tidak dibebankan dengan beban agama, betul. Siapa itu? Misalkan orang gila sampai dia sembuh, atau anak-anak sampai dia dewasa,
atau orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Itu akil, syarat atau indikator pertama. Indikator pertama orang disebut mukallaf. Yang kedua, balighun. Artinya orang yang sudah sampai kepada usia dewasa. Apa tandanya? Kalau bagi laki-laki dia sudah mengalami ihtilam, mimpi basah. Bagi perempuan dia sudah datang bulan atau menstruasi. Kalau belum dua-duanya, berarti belum dikatakan bukan balik. Yang pertama akil, yang kedua balik. Kalau seorang laki-laki sudah mencapai usia belasan tapi belum juga mengalami ihtilam, mimpi basah, berapa batas usia maksimal dia dikatakan balik? 15 tahun. Tentunya ini berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan masuk usia baliknya itu di usia yang lebih awal. Kadang-kadang 9 tahun sudah ada yang menstruasi. Itu yang kedua, akil balik. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga, seseorang dikatakan mukallaf adalah sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Kalau misalkan hari ini ya, kalau mungkin hari ini sulit, bahkan hampir mustahil ada orang yang tidak mengerti tentang dakwah Islam. Tapi misal katakanlah ada orang yang hidup di kutub, sudah sama sekali tidak bisa berinteraksi dengan luar, dengan orang luar. Dia tidak tahu kalau ada agama yang namanya Islam ini. Kalau ada nabi yang diutus, nabi terakhir yang namanya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak tahu kalau ada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul-betul buta dengan itu semua. Meskipun akil, meskipun balik, tapi syarat yang ketiga belum terpenuhi, maka dia juga tidak dikatakan dengan mukallaf. Karena agama ini isinya beban. Kemarin kita sudah belajar bahwa ada iman, ada Islam, ada ihsan. Imannya itu disebutkan, dijelaskan tentang rukun iman, Islam dengan rukun Islam, ihsan dengan rukun ihsan. Yang semua tiga-tiganya ini tidak ada yang mudah. Saya ingin tahu hari ini siapa yang senang dengan sholat, puasa, zakat, haji? Karena semuanya itu beban. Orang yang belum siap menerima beban ini, lalu dipaksa untuk melakukannya, pasti yang terjadi adalah efek-efek traumatis. Orang akan benci kepada agama. Nah, para hadirin, tentang kembali kepada mukallaf tadi, lah, kewajiban pertama bagi seorang yang sudah terbebankan dengan agama ini atau disebut mukallaf itu adalah mengenal Tuhan. Bukan sholat, bukan syahadat. Bagaimana orang mau bersyahadat ketika dia tidak tahu, ketika dia tidak kenal apa yang sebenarnya sedang dia persaksikan?
Apakah syahadatnya itu sah atau diterima? Nah, ini mulai masuk ke pembahasan akidah. Nah, bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Itu persoalan kita bahas. Apakah benar orang itu ujug-ujug bisa beriman? Karena ini sering terjadi. Saya tidak berbicara tentang orang lain, saya berbicara tentang diri saya sendiri. Ketika berinteraksi dengan keluarga, sering kali muncul pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita. Kalau saya di rumah ini, Allah itu kayak apa? Orang tua yang belum siap menjawab pasti akan cenderung memarahi anaknya. Tanya, masih kecil tanya. Di mana tempatnya? Karena keyakinan, kepercayaan itu bagi orang yang mukallaf tadi, bagi orang yang akil, balik, sudah sampai dakwah Islam kepadanya, rasa-rasanya mustahil. Kalau ujuk-ujuk udah kamu pokoknya beriman, sudah jangan tanya-tanya, pokoknya sembah Allah itu. Sedangkan di agama-agama lainnya, Tuhan mereka sudah divisualisasi. Para hadirin bisa lihat kalau misalkan di TV ada acara-acara agama lain, di tempat-tempat ibadah mereka itu pasti dipajang foto kah, patung kah, di agama manapun. Nah, anak-anak kita, saya bicara anak-anak ini karena memang contoh yang paling mudah. Di sini ada kaligrafi, biasanya kan suka ada tulisan Allah terus kerja. Saya sering bertanya itu kepada santri-santri gitu ya di pondok. Kalau kalian sholat, yang kalian bayangkan tentang Tuhan kalian itu kayak apa? Itu lucu-lucu jawabannya. Ada yang mengatakan seperti orang tua Ustaz, pakai jubah putih, pakai sorban. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, ya. Saya diam aja. Saya memang sengaja ingin tahu. Kalau menurut kamu gimana? Ini jawaban yang saya himpun. Seperti di belakang buku Iqra, Ustaz Allah. Tahu kan? Buku Iqra tahu kan Allah di belakang itu ya. Karena rupanya dulu waktu kecil kan mereka bawa itu ketika lain lagi menyebutkan seperti cahaya Ustaz. Cahayanya putih, kuning, merah. Putih Ustaz. Oh. Yang lain lagi menyebut seperti tulisan itu Ustaz, dan mengeluarkan cahaya. Ya oke. Saya tidak menyalahkan juga tidak membenarkan dulu, karena saya ingin tahu. Ini salah satu efek ketika kita belum mengenal Allah. Akhirnya persepsi kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala bermacam-macam. Dan begitu, ini para hadirin, Tuhan itu divisualisasikan, digambarkan, maka menjadi terbatas. Terbatas oleh framing gambar,
terbatas oleh framing foto, terbatas oleh framing imajinasi kita sendiri. Ini apa namanya? Salah satu tantangan kita dalam belajar kita. Baik, Ustaz, kalau ribet kayak gitu gimana orang Islam ini bisa beriman dengan baik, bisa menyembah Tuhan dengan baik? Sebenarnya tidak ruwet seperti itu. Sebenarnya, oleh karena itu satu-satunya memang, ya tidak satu-satunya sebenarnya, ada beberapa metode cara bagaimana manusia itu mengenal Tuhan. Yang pertama dengan cara nator. Ini teori ini, pakai teori nator. Yang kedua dengan teori fitrah. Yang ketiga, ini saya simpulkan, saya rangkumkan saja berarti. Yang ketiga dengan metode irfan. Saya tidak akan bahas itu. Dan nanti kita pertanggungjawabkan masing-masing ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah mempersoalkan cara mau benar, cara mau salah. Karena yang kita sembah itu bukan caranya, tetapi tujuan. Tolong dipahami kalimat saya. Kita sedang tidak menyembah agama ini. Kita tidak sedang menyembah sholat kita sendiri, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu tidak usah sholat, ya salah. Allah yang menyuruh kan begitu. Tapi sholat pun tanpa mengenal siapa yang kita sembah juga kurang tepat. Itu kenapa saya ketika dihubungi oleh panitia, Ustaz, kalau ngaji fikih, nanti dulu. Karena yang pertama bukan fun ilmu yang saya bidangi. Yang kedua memang kita tidak berbicara tentang urusan-urusan fikih. Artinya begini, para bapak ibu sekalian, dalam urusan fikih kita boleh taklid. Boleh taklid. Apa taklid itu? Torok tuntek katanya. Saya diajari oleh guru saya sholat begini, Ustaz. Ya sudah ikut itu. Tapi kalau urusan akidah, karena ini pertanggungjawaban individual kita besok masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa ini kita ini taklid. Contoh, kenapa kita ini memilih agama Islam? Rata-rata kan karena turis, kata orang. Turunannya orang Islam, disingkat turis. Misalkan kita dilahirkan dari orang tua yang beragama non-muslim, apakah kita akan menjadi orang Islam hari ini? Kira-kira kalau ditanya kepada panjenengan semua, yakinkah panjenengan akan memilih agama Islam ini sebagai agama panjenengan? Seandainya bapak ibu panjenengan non-muslim. Kebanyakan yang non-muslim. Iya. Mereka itu yang non-muslim itu kebanyakan orang tuanya. Orang tuanya. Hanya beberapa saja orang memilih muslim
setelah dewasa. Yang pertama, ini terlepas dari berbicara hidayah dari Allah SWT. Yang pertama karena ingin menikah dengan perempuan muslim, dan perempuan muslimnya nggak mau menikah dengan cara agama di luar muslim. Ini alhamdulillahnya negara kita ini masih mempertahankan undang-undang ini. Kalau di negara lain boleh menikah lintas agama. Kalau di agama, kalau di negara kita, kalau berbeda agama, ya, silakan nikah menurut agamanya, tapi secara negara tidak diakui. Yang kedua karena memang dia pencariannya sudah final. Banyak itu artis-artis atau tokoh-tokoh selebritis itu ya, pindah agama dalam pencarian itu. Akhirnya jatuhlah pilihannya kepada Islam. Rata-rata orang yang mencari ini betul-betul dia itu memang niat mencari Tuhan. Siapa sih Tuhan? Ditambah dengan pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman batin. Atau dengan alasan-alasan yang lain. Nah, oleh karena itu maksud kita dalam agama ini adalah kalimat syahadat. Yang di dalam kalimat syahadat itu mengandung konsekuensi yang mengikat. Bapak Ibu, kalau saya cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab misalkan, bukannya beliau itu, mereka itu orang-orang Quraisy itu yang tidak mau beriman itu tidak tahu Allah itu siapa, bukan mereka tidak tahu. Tetapi karena mereka tidak mau menerima konsekuensi atas kalimat syahadat. Ini kita bicara di fase Mekah, di mana di skala itu orang munafik itu belum ada. Kenapa? Pertama, umat Islam masih sedikit. Munculnya orang munafik itu ketika barisan umat Islam itu semakin banyak, dan mereka melihat benefit-benefit di situ, banyak keuntungan di situ. Kalau tak pura-pura masuk Islam aja lah, kata orang. Tetapi di awal-awal Nabi berdakwah, orang Arab itu sangat fair dengan kalimat syahadat, dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, kata Abu Lahab, kalau saya melafazkan kalimat itu, berarti konsekuensinya saya tidak boleh lagi menyembah Lata, Uzza, Manat. Saya tidak boleh lagi berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah ini dengan yang lain. Kenapa paham dengan konsekuensi kalimat itu? Karena sebenarnya tahu. Itulah terminologi kafir. Kafir itu kan artinya menutupi. Sebenarnya dia yakin, tapi ditutupi, dihijabi itu ya, oleh dirinya sendiri. Itu ya. Kalau kita lihat, saya sedikit saja. La ilaha illallah itu kan sebenarnya kalimat negasi, penegasian. Lalu kalimat yang kedua adalah kalimat afirmatif. Kalimat yang pertama itu kalimat penafian, peniadaan. Lalu kalimat yang kedua adalah kalimat penisbatan. Penisbatan, maaf. Isbat itu artinya penetapan. La ilaha itu ada, kalau menurut pakar bahasa ini, bahasa Arab, ada khobar yang dihilangkan di sini. Ya, lamnya itu lam nafiyah lil jenis yang dia beramal seperti amalnya inna. Inna itu menasobkan isimnya dan merofakkan khobar. Pada kalimat la ilaha itu khobarnya itu dihilangkan.
bahas yang penafian ini dulu. Menurut ulama fuqaha, ahli-ahli fikih, khobar yang dihilangkan itu adalah ma'budun. Jadi la ilaha ma'budun illallah itu. Menurut ulama fikih fuqaha. Kalau ilmu itu memang selalu ada variasinya kayak gini loh. Tapi menurut ulama-ulama akidah, pakar-pakar akidah, ya, itu bukan ma'budun tapi maujudun. La ilaha maujudun illallah. Tidak ada Tuhan yang eksis, yang ada, yang maujud illallah kecuali Allah. Karena mustahil kita ini bisa menyembah, ini kata ulama-ulama ahli akidah. Mustahil kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengetahui secara persis eksistensinya, keberadaannya. Kita tidak yakin seyakin-yakinnya tanpa adanya keraguan sedikit pun bahwa Allah itu ada. Baru itu dikatakan menyembah. Kata ulama pakar rasional, ya, ilmuwan lah ya. La ilaha ma'qulun illallah. Tidak ada Tuhan yang paling masuk akal, paling rasional illallah kecuali Allah SWT. Lalu yang terakhir, kata ulama yang mendalami ilmu tazkiyatun nufus, la ilaha mahbubun illallah. Tidak ada Tuhan yang paling dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus yang benar yang mana, Ustaz? Pasti kan gitu kalau kita tanya. Keempat-empatnya sama-sama benar karena khobarnya memang dihilangkan. Pendek katanya, ilmu apapun asalkan bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh kita tempuh. Persoalannya hari ini, para bapak ibu sekalian, ilmu itu sudah dipecah-pecah, dalam bahasanya didikotomi. Ini ilmu agama, ini ilmu politik, ini ilmu fisika, ini ilmu matematika, ini ilmu sosial, ini ilmu alam. Yang ngurusi politik jangan bawa-bawa agama. Yang ngurusi sosial jangan bawa-bawa agama. Sehingga orang yang belajar fisika, belajar matematika sampai mentok pakar, belum tentu menemukan Tuhan. Padahal kalau kita lihat, misalkan para hadirin, penemu akan nol dalam matematika itu ulama besar, namanya Al-Khawarizmi. Tidak hanya pakar matematika, beliau pakar fikih juga. Tapi dengan ilmu matematikanya itu mampu mengantarkan semakin dekat kepada Tuhan. Maka tugas kita hari ini adalah bagaimana menyatukan puzzle-puzzle yang terserat, yang berserakan tadi, agar apa? Ya, agar umat Islam ini tidak lagi terbelakang. Kalau umat Islam terbelakang, apa akibatnya? Ya gampang dibodohi. Kalau gampang dibodohi, apa akibatnya? Ya tetap tidak bisa menjadi umat yang utama. Umat utama itu bagaimana ya?
umat yang memimpin peradaban, bukan umat yang miskin. Dia sebetulnya males, tapi lari ke masjid. Dia sebenarnya ingin tidak menafkahi keluarganya, tapi hadir di majelis ilmu. Dia sebenarnya lagi ribut dengan istrinya, akhirnya ikut pengajian. Ya baguslah daripada dugem misalkan kalau itu. Ya, gitu. Baik, kita kembali lagi ke tadi, cara bagaimana, terus cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekurang-kurangnya saya sebutkan 3 dari cara. Ada nador ini berpikir, ada fitrah ini naluri manusia, bahwa memang manusia ini butuh kepada Tuhan. Yang ketiga, dengan cara irfan ini penyucian jiwa, karena Allah itu tidak akan bisa didekati kecuali dengan jiwa yang bersih atau jiwa yang suci. Terus kalau bagi kita ini yang paling mudah yang mana? Yang paling mudah tentunya yang semuanya orang bisa. Apa itu? Setiap manusia yang dikatakan manusia pasti dibekali dengan akal berpikir, akal pikir. Itu modal kita dalam belajar. Itu yang menjadi sarana kita dalam mengenal Allah, lalu bersaksi dengan syahadat yang kita yakin. Apakah cukup dengan akal? Tentunya tidak. Tetapi kalau tidak dengan akal, ya tentunya akan sulit. Bagaimana kita bisa meyakini sesuatu yang sesuatu itu belum pernah kita jumpai? Beda dengan misalnya ada pertanyaan, Pak Bu, yakin kalau Ka'bah itu ada? Yakin. Gimana caranya yakin? Saya lihat gambarnya, fotonya itu. Setiap orang yang habis dari Mekah pasti lihat Ka'bah. Atau bahkan saya kalau punya uang nanti akan lihat langsung ke sana. Oh iya, betul ada. Tapi kalau dengan Tuhan kita bagaimana? Gimana kita pernah melihatnya, menjumpainya? Beda kalau dengan agama-agama sebelah. Mana Tuhan begitu? Itu gambarnya. Agama sebelah ini tidak hanya satu agama apapun. Agama apapun pasti mereka mencoba untuk memvisualisasikan, minimal mengimajinasikan. Para hadirin, ini sebentar lagi saya supaya tidak menggantung ini, bahaya nih belum selesai lalu akan bisa lalu selesai ini. Nah, dengan akal pikiran ini, siapapun manusia, apapun agamanya, selama akalnya dipakai, pasti dia akan yakin bahwa Tuhan itu pasti ada. Makanya dalam akidah yang dibahas dulu pertama itu tentang eksistensi Tuhan. La ilaha maujudun illallah. Nanti kalau belajar fikih beda lagi, la ilaha ma'budun illallah. Gimana sih kok beda-beda? Ini namanya ilmu yang memang begini.
Sehingga tidak ada ilmu itu yang saling mengunggulkan antara satu dengan yang lain. Nah, yang penting itu belajar fikih, tidak usah akidah. Semuanya sama-sama penting. Rukun agama itu tiga. Bahkan orang yang mengaku tidak kenal Tuhan dan tidak yakin bahwa Tuhan itu ada, dia punya akal. Ini sarana kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sarana yang paling mudah karena semua orang punya, kecuali orang yang, mohon maaf, ODGJ, sudah bukan mukallaf lagi itu, sudah lepas dia dari beban agama ini. Dan kita yakin setelah itu, setelah Tuhan itu ada, Allah itu ada, dia pasti satu. Makanya tauhid itu kan asal katanya dari wahada yuwahidu tauhidan, artinya menyatukan. Di samping orang-orang yang ateis itu tidak hanya kategori ateis itu hari ini berkembang. Tidak hanya orang yang tidak mengakui adanya Tuhan saja. Kadang-kadang ateis itu yakin bahwa alam semesta yang ada ini, yang teratur ini, yang indah ini, yang seimbang ini, yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka gagal melihat peran-peran Tuhan di dalamnya. Itu juga ateis. Sehingga kata mereka apa? Tuhan itu kayak tukang bikin jam. Begitu ciptaannya selesai diciptakan, Tuhan nganggur menunggu sampai alam semesta ini rusak. Orang ateis hampir tidak bisa melihat peran-peran Tuhan di alam semesta ini. Kalau saya bicara alam semesta ini, para hadirin, termasuk diri kita. Karena teorinya begini, semua yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah alam. Alam itu seakar kata dengan alamah, alamat, tanda, bendera. Dalam bahasa Arab itu alam juga berarti bendera, tanda. Tanda akan apa? Tanda akan yang menciptakannya. Orang ateis hampir tidak menemukan peran Tuhan di alam semesta yang begitu teratur ini. Ya. Kenapa? Karena dia meyakini yang menjadikan akibat itu adalah sebab. Sebab adalah yang menciptakan akibat. Kalau kita bagaimana Ustaz? Belajar tentang sebab akibat. Ya sebab itu Tuhan yang menciptakan, akibat juga Tuhan yang menciptakan. Tidak selamanya, misalnya sebab A menyebabkan B, tidak selamanya. Kenapa? Kadang Tuhan menciptakan sebab sendiri dan akibat juga menciptakan sendiri. Ya. Nah, itu nanti kaitannya dengan bab takdir. Kotor-kotor, pelan-pelan saja Bapak Ibu. Kita awali dari yang ingat-ingat. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali kalau dilanjutkan saya khawatir belum selesai pembahasan lalu terpotong dengan salah lisan. Ya. Lalu nunggu sebulan lagi, wah ini kan bahaya ini. Nunggu sebulan. Ya saya kira
Begitu nih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari malam hari ini. Saya kembalikan pada tidak ada moderator. Iya, juga ada moderator ya. Mari kita akhiri Bapak Ibu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.